Ini kita lagi diributkan oleh gerombolan Ustadz Wahabi nih, yang bagi saya itu manusia-manusia kerdil. Islam cuma bermodal jenggot tapi nggak pakai otak. Nggak tahu saya ngambil riwayat dari mana. Sampai ada satu lagi yang si Khalid menyebut Nabi Muhammad menggauli istrinya dalam keadaan haid. Ini sudah penghinaan. Untuk itu. Tapi laki-laki nggak bisa. Kata Aisyah, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki. Maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Nabi SAW tetap dipuaskan. Ini yang sebenarnya penista agama ini daripada yang lain. Ini sudah nggak benar ini. Masa nggak usah pakai hadis lah, pakai otak aja kita. Itu kan darah kotor. Masa kita mau gauli? Nah, itu kita pakai otak manusia biasa. Kalau kita mau pakai dalil Al-Quran sudah jelas ada. Dalilnya ada jelas. Anda ini beragama pakai apa sih, Khalid? Kok membuat gaduh ruwet di Indonesia ini? Di Al-Quran jelas mengatakan di surat Al-Baqarah, dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Ya ingat, Khalid. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Nah, itu sudah jelas. Otak Anda mesum, masa orang suruh ngikat mau kumpul. Anda bayangkan Nabi itu Anda, Pak? Janganlah. Berpikir dulu lah kalau Anda mau bicara nih. Anda ini pendatang orang kemarin sore, bikin luat. Jadi Al-Quran, haid dilarang kok. Seperti Nabi itu Anda. Seperti Nabi itu kalau maaf ya, bersetubuh itu kayak Anda. Yang mukanya kayak setan mungkin. Jangan, ini manusia suci. Seks apapun yang dilakukan oleh Nabi itu cuma apa? Karena Allah. Bukan karena Anda. Anda cuma karena lihat seks Anda mandu. Anda nggak beda seperti binatang. Binatang aja mungkin kalau haid nggak mau. Ini masa Anda nuduh Nabi gauli istri dalam keadaan haid? Seperti Nabi itu hiperseks apa? Yang benar aja lah. Sehiper-hiper orang tuh nggak mau mungkin dengan wanita lagi haid. Terus ada lagi nih Ustadz satu lagi. Ini semua Ustadz jenggot nih. Mengatakan apa? Di surga nanti untuk perempuan-perempuan ini, Anda kalau nggak mau dipoligami nanti di surga tetap dipoligami. Kok Anda suka menjatuhkan wanita sih? Sebenarnya wanita ini nggak dipoligami di dunia ini, di akhirat pun mereka akan dipoligami. Ya kan? Nih ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami Anda di dunia nggak mempoligami nanti, di surga nanti andai kata dia penduduk surga, dia akan poligami nanti. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga, istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istrinya. Nah, Masya Allah. Di dunia baru ngomong mau nikah aja udah lempar piring, udah terbang piring dari dapur. Ya, di surga nanti suami anti punya bidadari 70 orang bidadari. Kalau gitu Ustaz nggak maulah masuk surga, di dunia poligami, di akhirat pun nggak masuk, di surga pun poligami. Ya, terserah kalau nggak mau masuk surga berarti masuk neraka. Ya kan? Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Kenapa disuruh nundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan-tahan. Mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Wanita ini nggak dipoligami di dunia ini, di akhirat pun mereka akan dipoligami. Ya kan?
Nih ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami anda di dunia nggak mempoligami anti, di surga nanti andai kata dia penduduk surga, dia akan poligami anti. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istrinya. Nah, masya Allah. Di dunia baru ngomong mau nikah aja udah lempar piring, udah terbang piring dari dapur. Ya. Di surga nanti suami anti punya bidadari 70 orang bidadari. Nah, kalau gitu Ustaz nggak maulah masuk surga, di dunia poligami, di akhirat pun nggak masuk, di surga pun poligami. Ya, terserah kalau nggak mau masuk surga berarti masuk neraka. Ya kan? Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia, dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Kenapa disuruh nundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan-tahan. Mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Kalau di dalam ayat Al-Quran sering ada lafadz hurun ain yang berarti bidadari yang matanya belalak-belalak, yang matanya bagus. Ayat ini sekilas akan terlihat ayat yang sangat membela laki-laki. Ada beberapa pemahaman atau masyarakat memahami mengapa Al-Quran berkata demikian. Mengapa yang dikasih kesenangan di surga itu hanya laki-laki? Bukannya umat Allah itu laki-laki dan perempuan. Maka seharusnya bagi saya ketika kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran haruslah komprehensif. Haruslah menyeluruh, jangan satu-satu. Ada ayat lain yang menjelaskan bahwasanya di akhirat atau jelasnya di surga itu kita akan mendapatkan sesuatu yang kita maui. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Fussilat 31. Di dalam surga itu akan memperoleh apa yang kita maui, apa yang kalian maui. Kalau sang istri ternyata di sana ingin suami yang lebih muda lagi, juga bisa. Matashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi pada dasarnya mengapa yang digambarkan itu adalah hanya bidadari. Ada sebagian mufassir kemudian agak memaksa ayat ini menjadi bidadara. Bagi saya biarkan saja itu menjadi bidadari. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan perempuan juga akan memperoleh laki-laki atau pasangan yang dia sukai di akhirat nanti. Karena ini sama-sama sesuatu yang gaib. Sekali lagi, kehidupan akhirat, kehidupan yang sangat gaib, Rasul pun tidak tahu tentang itu. Maka yang digambarkan di dalam Al-Quran itu adalah sebuah motivator, gambaran bagaimana orang bisa beribadah lebih baik dengan motivator diberikan surga, gambaran sedemikian rupa. Kenikmatan-kenikmatan itu disesuaikan dengan watak manusia. Beginilah Allah, cara Al-Quran memberikan motivator atau motivasi supaya berbuat lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga.
Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga, lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu, sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami, perempuan kalau dia sudah cinta satu-satu itulah sampai mati. Kalau ada perempuan cintanya berbagi dua, itu perempuan error. Kalau laki-laki tidak, laki-laki itu dia bisa membagi cintanya kepada unlimited edition. Tapi Allah mengharamkan lebih. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tapi ayat itu jangan dipotong. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau tak sanggup bersikap adil, fawahidah, satu saja cukup. Kalau cukup satu cukup. Tapi ada laki-laki yang tak cukup satu. Kenapa? 300 tenaga kuda. Nah ini solusinya poligami. Seperti wanita tuh tatakan ban serep seenaknya di poligami. Poligami apa sih sebenarnya? Sampai Anda mengatakan nanti di surga ada 70 bidadari, Anda kumpul. Kondor Anda sehari kumpul 7 hari. Kok Anda anggap ini di surga itu seperti party seks? Gak bermoral. 72 bidadari. Sayang ini hari masih bingung layani 72 orang perempuan. Mau minum Viagra 10 kali mungkin saya. Kok otak Anda pikirannya seks, ngadep Tuhan tuh seks. Seperti Tuhan tuh maaf loh. Seperti kesannya kayak germo tapi free. Nanti mati bidadari, ini bidadari, semua dilarikan seks. Sampai Anda mengatakan perempuan yang di sini kalau nggak mau nanti Anda di sini poligami, di surga kita semua poligami. Inilah Arab Islam Wahhabi ini kadang-kadang saya masih bingung. Buat gaduh aja, sebelum saya males menanggepi. Cuma ini kalau nggak ditanggepin, Anda nggak tahu kalau diri Anda tuh goblok, tapi sok Islami. Nabi itu, kalau Anda semua ini orang yang mau ikut sunnah Nabi ya. Nabi saat dengan istrinya pertama, Khadijah, dia tidak berpoligami. 25 tahun Nabi dengan istri yang pertama aja. Setelah itu istrinya meninggal, 3 tahun Nabi itu duda. Sisa umurnya 5 tahun baru Nabi menikah. Jadi poligami itu Nabi lakukan menikah lagi setelah istri pertama yang meninggal. Nabi aja nggak poligami. Maksud tadi katanya Khalid sampai Nabi istrinya head digauli. Mungkin Anda Khalid yang suka Indonesia dalam head. Kok Nabi dikesan seperti hiperseks apa semuanya? Kalau Nabi hiperseks, Nabi waktu ada istri pertama Pak, istrinya 10 juga. Dia nikahin semua perempuan. Siapa yang nggak mau sama Nabi? Kalau mungkin perempuan dengan Khalid mungkin masih nggak mau. Ya jenggot gitu. Jangan-jangan ada kutunya di jenggotnya. Enggak, saya tersinggung. Kok Nabi betul-betul direndahkan? Kok bisa Anda bicara begitu? Sampai suruh ngiket apa? Kayak Nabi itu mukanya, oh ini seks apa? Seks yang dilakukan Nabi itu semua para Rasul itu apa? Bukan seks semata mau cari kenikmatan. Itu pendekat dia kepada Allah. Kok Anda katakan begitu? Ini lagi 72 bidadari semua ini. Grup-grup Wahabi Salafi. Islam Anda tuh Islam ecek-ecek. Islam selangkangan. Otak Anda tuh semua selangkangan yang dipikir. Kok terus seks terus? Mati bayangan nanti ngesek. Ini ngesek. Benar saya bayangin kalau Tuhan Anda nih kaum-kaum Wahabi ini seperti saya perhatiin apa ya? Tuhannya hiperseks. Wah, nyiapin, ayo wanita-wanita, ayo hidangin. Kayak ada pesta di tengah laut, pesta party seks. Boleh Anda bebas. Binatang aja nggak begitu. Jangan Anda memahami Islam itu secara sepenggal-sepenggal, seenaknya kacamata Anda. Anda berpikir, sebelum Anda ini baru lahir kemarin, di sini sudah banyak ulama yang lahir hidup di Indonesia. Tokoh-tokoh NU itu top-top semua tuh ulama yang turun-menurun. Ahli tafsir, ahli segala-galanya, Muhammadiyah top-top. Kalau ada hadis bertentangan dengan Al-Quran, berarti itu hadisnya dhaif. Karena kesucian hanya dalam Al-Quran. Ini banyak hadis serampangan. Bagi saya itu separuh hadis yang ada itu semua serampangan. Diproduksi setelah Nabi meninggal. Mengatasnamakan Nabi. Nah, kalau Anda mendengar suatu berita atau hadis, jangan cuma mendengar. Buktikan dengan akal. Kenapa? Banyak orang perhatian hadis, tapi sedikit yang menjaga kesucian hadis itu.
Maka Islam ini gontok-gontokan, ini Wahabi ini kan bikin gaduh semua itu apa? Bermodalkan hadis. Sembarangan. Oh, jelas di Al-Quran dilarang dalam keadaan haid. Kok bisa Anda ngomong? Berarti Nabi itu kafir dengan wahyunya Allah. Setelah itu lagi nongol lagi terakhir, katanya pajak haram. Lah, di zaman Nabi itu ada zakat. Zakat itu kalau yang nggak keluar juga diperangi sama Nabi. Itu memaksa loh. Iya dong. Lah pajak juga begitu. Kok Anda katakan nggak boleh ada paksaan karena Anda nggak mau bayar pajak? Kok Anda bilang kafir? Emang terus kalau pajak itu kafir berarti zakat juga kafir dong karena dipaksa. Negara mana yang nggak pakai pajak? Mungkin cuma satu lah yang ketumpahan duit tuh. Yang lainnya perlu pajak. Kenapa? Siapa membiayai BPJS? Dari mana hasilnya? Emang negara bisnis punya perusahaan? Yang semua industri semua dipegang perusahaan? Kan enggak. Perusahaan kan banyak dipegang oleh swasta. Sedikit yang dipegang oleh BUMN. Lah, yang swastanya apa? Kan Anda pakai jalan. Anda pakai listrik, Anda pakai semuanya. Emang sarana yang bangun pakai dengkul? Kan itu dari hasil pajak. Dimanfaatkan. Ada yang orang yang nggak mampu dibiayai. Pembangunan. Terus orang yang sakit dibiayain. Kok Anda katakan haram? Berarti ini semua pegawai negeri ini makan duit haram. Semua orang yang pakai BPJS ke rumah sakit itu duit pajak. Itu duit haram semuanya. Satu nih saya perhatiin nih. Khalid sama Reza terus sama geng-gengnya nih. Yang arah peseknya. Mukanya aja nggak enak dilihat. Bikin gaduh aja. Bawa sadar diri. Banyak ulama di sini nggak begini. Hari gini bicara pajak haram. Nanti bicara sungkem nggak boleh. Ini nggak boleh. Apa berita itu yang Anda sampaikan? Apa manfaatnya buat orang? Nggak ada manfaatnya. Anda justru melecehkan. Yang tadi Anda mengatakan pajak haram keluar dari Indonesia. Emang negeri bapak moyang lu apa? Satu lagi nanti nama Sri diributkan Sri Dewa. Daripada namanya Abu Jahal di Arab ngapain? Nama Yazid ngapain yang membunuh keluarga Nabi? Di sini nama Sri semua tidak pernah menyakiti Nabi. Tidak pernah membantai keluarga Nabi. Nama Gatot, Soeharto, Jokowi, Pak Dudung ini masih lebih baik nama-nama Indonesia. Tidak ada nama-nama ini apa? Membantai keluarga Nabi, musuh Nabi. Lah ini saya perhatikan. Marak ini nggak tahu nih ada apa nih gerombolannya satu. Kok seperti dadakan. Orang Wahabi ini yang lama juga banyak, saya tahu. Nggak sekonyolan dakwahnya. Saya kenal sama Al-Irsad, saya juga kenal. Ada dulu Abdullah Nadi. Nggak serampangan ngomongnya seperti Anda. Al-Irsad juga saya tahu. Nggak seperti Anda banget. Meributkan nama Sri. Ini si Reza Basalamah. Kayak keluar dari got. Bundul, jenggotan. Kenapa saya marah? Saya capek, saya malu sebagai orang etnis Arab di sini. Kok gini-gini yang diributin, ecek-ecek. Dan terus juga ikut-ikut nih, Arab pesek nih semua ikut-ikut. Terus merasa bangga, Islam dengan peci jenggot, bapak ada yang kayak kambing, kumis, dicukur, jidat hitam. Enggak, Anda tuh gerombolan kadrun semuanya. Banyak tokoh saya tahu dari Al-Irsad juga. Enggak begini-begini aja, ini akhir-akhir ini. Terakhir ini saya lihat dari Khalid, kok bisa Anda beriman? Terus Anda membayangkan Nabi menidurin istrinya dalam keadaan haid. Ini porno terkutuk ini. Otak Anda mesum nih. Wow, agama isinya seputar selangkangan terus. Poligami diributkan. Seperti wanita itu tatakan. Seperti Tuhan itu berjenis kelamin laki-laki. Nggak ada arti untuk kaum Hawa, kaum wanita. Seperti wanita itu tempat dosa. Ngatakan lagi si Reza, ngatakan apa? Perempuan nggak perlu bau parfum. Saya naik bus aja ada sebelah orang pakai bau ketek aja saya mau muntah kok. Itu Tuhan ciptakan melalui tangan manusia. Ada deodoran. Ini juga karya Tuhan loh. Bisa menghilangkan. Coba kalau nggak ada deodoran. Memuntah saya lihat. Terus Anda katakan perempuan nggak boleh. Seperti perempuan itu apa ya? Manusia terkutuk. Manusia penyebar dosa. Manusia pembuat mungkar. Ini banyak ustadz laki apa? Yang dibikin dia tuh poligami. Karena yang buat enak buat dia. Kalau emang wanita itu makhluk rendahan, makhluk murahan, tempat lahirnya dosa itu perempuan, Allah nggak ciptakan manusia melalui perempuan. Sehebat apapun seorang ulama gede sorbannya apapun, keluar dari wanita. Jangan terus Anda rendahkan wanita. Harus dikebiri, nggak boleh masuk dunia, nggak boleh ini. Semua makhluk wanita dan pria itu punya hak yang sama di sisi Tuhan.
Jangan Anda anggap perempuan ini, maaf loh, kayak tatakan kemaluannya laki. Cukup di rumah aja, diperbudak. Kewajiban perempuan itu cuma satu dalam Al-Quran. Melayani suami. Selainnya bukan kewajiban. Seperti dia harus membantu suaminya, menyediakan makan untuk suaminya, mengurus anak. Ini semua bonus. Sampai satu riwayat, apabila seorang wanita itu mensusui anaknya, dia berhak terima gaji. Ini Islam sudah ngatur. Kok Anda rendahkan, nggak mau poligami dicerai? Hei, binatang itu semuanya. Enak aja. Besok anak Anda saya kawinin sebulan, saya buang. Gimana mau? Terima anak Anda gimana? Berpikir dong. Jangan direndahkan terus wanita nih. Punya kemuliaan. Para rasul, ada rasul aja bisa lahir dari perempuan no. Itu Yesus. Wanita suci bisa melahirkan seorang rasul. Begitupun juga Nabi Muhammad, semua lahir dari wanita. Jangan Anda rendahkan wanita seperti barang apa sih, hinaan. Harus gak boleh apa-apa, gak boleh bergerak. Punya hak yang sama. Monggo orang yang mau poligami besok. Tapi besok seorang istri bertanya, silakan Anda berpoligami. Tapi mulai ini hari, saya cuma melayani Anda. Besok silakan Anda urus anak Anda di rumah, Anda ngepel, Anda ke pasar, saya duduk istri. Kan kewajiban istri cuma itu. Kalau mau bicara keadilan loh, masing-masing punya hak hukum keadilan. Kebaikan seorang istri yang tadi sudah ngasih di atas bukan kewajibannya, dia melayani, mengurus anaknya. Harga ini, jangan besok ada syahwat tinggi, ada perempuan mau diajak kawin. Terus istri Anda sudah umur 10 tahun dari dipakai, Anda mau buang, terkutuk itu. Terkutuk. Barang siapa yang melecehkan istrinya, besok dia yang punya anak perempuan akan dilecehkan oleh suami. Ingat, Anda nangis untuk anak kan, besok Anda akan dibuang. Jangan sembarangan. Agama ini memasukkan manusia. Seks itu bukan yang utama. Kalau seks yang utama, ya perlu turun Nabi. Cuma ngajarin seks aja. Memanusiakan manusia itu yang utama. Menghargai. Maksudnya apa? Membahagiakan orang lain dan bukan cari keuntungan pribadi. Saya tahu nih, ustadz ini yang bertopeng ustadz agama, mengkeluarkan poligami, supaya diri apa? Bisa mengumbar seks ini. Tidak beda, Anda lebih hina dari binatang. Binatang nggak menjual agama untuk mengelabui nafsunya. Anda cuma bertopeng agama, tapi sebenarnya apa? Anda tuh binatang, hanya melayani seks. Yang dikeluarin tuh poligami dicocolin. Tapi Anda tidak adil, ada hak wanita di situ. Derajatnya sama. Nah, hargailah. Derajat wanita itu bagi saya lebih tinggi. Jangan anggap rendah. Tidak boleh pakai parfum, sampai parfum dimasalahkan. Terus Anda kalau pakai parfum, nyari selangkangan. Nah, ini Ustadz culas. Jangan. Hal-hal parfum itu juga dari Allah. Biarkan. Mungkin otak-otak Anda yang kotor, berlagak, berjenggot, bersorban kayak kambing, tapi otaknya nggak di sini di kemaluan. Lihat perempuan nafsu. Enggak. Banyak, saya hidup di sekeliling saya, banyak orang lihat wanita nggak syahwat. Apa sih yang diminta dalam Al-Quran? Suruh memalingkan wajah. Itu aja. Jadi jangan sok Anda paling Islam, paling agama. Enggak. Banyak ulama yang gede ini. Kalau Anda sih bagi saya, Anda aja di bawah saya nggak ada apa-apanya. Anda nih kalau Islam baru baca kulitnya doang. Terak-terak, saya paling Islam. Anda belum nyelam ke tengah laut. Maka dari itu, ilmu kalau nggak pakai akal bisa menyesatkan pemiliknya. Ini seperti Anda baca doang, nggak pakai akal, nabrak. Nah, apa? Ilmu tuh harus dibarengin dengan akal supaya nggak menyesatkan. Bisa disaring, nggak kacamata kuda. Itu aja mungkin. Saya mohonlah, saya bukan benci yo. Seperti Khalid, Pak Salamah, Reza, terus Ustadz Arab pesek inilah yang Wahabi. Udahlah, Anda urus diri Anda dulu. Ngomong yang enak, agama yang enak. Jangan menyinggung, jangan mengganggu. Islam ini sudah ratusan tahun di Indonesia. Jangan Anda sok merasa Islam ini hari paling hebat. Belum. Anda tuh belum Islam, itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di channel Rius Waruhu. Cerita kali ini sangat membuat kita semua tertawa. Ya, tetapi apa boleh buat, memang begitulah mereka. Dan saya pun heran, baru kali ini saya melihat kumpulan Wahabi yang haus seks,
Ya, tapi kita doakan mereka bisa kembali ke jalan yang benar, kalau bisa bertobat sih, percaya sama Tuhan Yesus. Ya, jadi mari kita doakan juga Habib Ribo, kiranya ke depan semakin semangat lagi untuk membela NKRI. Biar tidak terjadi kegaduhan, menjadi penyejuk. Salam waras.